Attack on Titan emang bukan sekedar anime biasa. Ini adalah mahakarya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bahkan buat yang gak suka sama anime sekalipun. Gak peduli kalian itu penonton anime veteran atau orang yang gak pernah nonton anime Jepang sama sekali. Serial Attack on Titan itu punya daya tarik universal, cerita yang brutal dan juga konflik yang mengguncang hati. Serta karakter-karakter yang berjuang mati-matian untuk kebebasan. Ini tuh bukan dongeng fantasi biasa, tapi kisah peperangan, pengorbanan, dan makna hidup yang siapapun bakal kepikiran lama abis nonton serial yang satu ini. Dan sekarang, pukulan terakhir itu datang. Attack on Titan The Last Attack adalah ledakan emosi yang siap menghancurkan perasaan kita sebagai orang yang nonton. Ini tuh bukan film buat bersenang-senang, ini adalah film yang bakal ninggalin kita itu duduk diam setelah kredit, nelen ludah dan bertanya-tanya, "Lu baru nonton apa sih tadi?" Nah, Main Source ya udah siap buat perang batin, tapi tetap aja film ini tuh lebih kejam dari yang Main Source bayangin. Hai Source ya, selamat datang di channel Klik Source, dan sekarang kita berada di segmen LMI Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Main Source mau bahas review jujur ending film serial Attack on Titan The Last Attack, yang sebelumnya tuh film ini udah tayang dari tanggal 14 Februari yang lalu, dan nggak tahu sih kayaknya sampai sekarang masih ada di beberapa CGV ya, atau mungkin udah turun dari CGV. Tapi biarpun udah nggak ada di bioskop, kita masih tetap bisa nonton serialnya secara streaming. Sebelumnya Main Source mau minta maaf dulu nih karena baru banget bahas sekarang. Harusnya sih dari minggu lalu Main Source bahas ini, tapi karena ada kesibukan yang lain jadi terpaksa ketundanya itu sampai sekarang. Tapi walaupun telat, anime ini masih bisa dinikmati secara streaming. Nah, bedanya kalau misalnya di bioskop itu kan lebih jernih dan audionya tuh lebih bikin merinding. Oke, langsung aja kita bahas ya. Semoga aja Main Source nggak telat-telat nih bahasnya. Main Source berani jamin dan gak bohong ya, ini tuh memang adalah film serial anime paling gila yang pernah Main Source tonton. Attack on Titan The Last Attack bukan hanya sekedar penutup, tapi sebuah serangan bom emosional yang meledakkan dari awal sampai akhir. Siap-siap aja sih kalau misalnya kita nonton ini, mental kita tuh bakal babak belur banget karena sang autornya sendiri Hajime Isayama bener-bener nggak ngasih kesempatan buat nafas. Nah, begitu layar gelap, musiknya itu dimulai, Main Source langsung ngerinding banget kayak kena petir. Dari detik pertama, animasi buatan MAPPA Studio ini bener-bener gila detailnya. Setiap adegan pertarungan itu penuh darah, ledakan, dan juga teriakan itu kerasa banget hidup. Main Source beneran deh ngerasa kayak ada di medan perang. Nah, setiap serangan Titan itu ada setiap hantaman dan juga setiap ledakannya itu kerasa banget, gak ada ampun sama sekali. Dan yang bikin tambah gila adalah emosi tiap karakter. Armin, Mikasa, Levi, bahkan Rainer semua ada di puncak kehancuran mental mereka. Mata mereka itu penuh kesakitan, suara mereka tuh penuh keputusasaan. Main Source tuh ngerasain ya, semua itu tuh kayak seolah-olah tuh Main Source jadi kayak ikut terjebak di neraka dunia ini. Dan Mikasa, ya ampun Mikasa, apa sih yang dia lakuin di akhir film gitu tuh gak bakal Main Source lupain seumur hidup. Nah, tapi ya film itu bukan cuma tentang fiksi brutal dan juga penderitaan aja, tapi ini tuh juga ada momen-momen dimana emosional ketika kita kehilangan seseorang dan juga perpisahan terhadap orang yang kita cintai. Di balik kebrutalan rambling yang dilakukan oleh Eren, itu tuh bener-bener sangat menyayat hati. Kita tuh jadi kayak bertanya-tanya, Eren ini tuh kayak dia egois banget gak sih? Apakah dia adalah seorang pahlawan terbesar sepanjang sejarah atau hanya pahlawan untuk negerinya saja? Film ini bener-bener bikin Main Source tuh mempertanyakan segalanya. Setiap detik itu bikin dada tuh kayak kerasa sesek banget. Dan yang paling bikinnya os dan juga soundtrack dari setiap lagunya ini tuh sangat bikin kita meledak. Buset, ini tuh lagunya tuh kayak ngena banget dan cocok banget emang sama ceritanya. Musiknya tuh kayak tikaman terakhir yang sampai menusuk ke dalam jantung. Ini tuh bikin hatinya Main Source tuh rasanya tuh kayak perih banget dengerinnya. Apalagi momennya tuh sangat pas banget disetel pas ada adegannya. Di situ tuh Main Source tuh kayak pengen nangis gitu ya. Bukan nangis biasa, tapi tuh nangisnya tuh kayak bener-bener emosinya tuh tarik banget. Terus adegan yang bikin Main Source gak kuat nih, waktu kematiannya si Hanjizo. Dia adalah seorang komandan gila Titan yang selalu menyeleneh, tapi dia tuh harus pergi dengan cara sebrutal itu. Dan dari awal tuh Main Source ya tahu sih kalau misalnya itu adalah dunia yang kejam, tapi tetap aja gak ada yang siap kan kehilangan para karakter-karakter jagoan ini, apalagi si Hanji yang pada akhirnya dia meninggal di detik-detik terakhir. Sebelum dia pergi, tatapan terakhirnya, senyumnya penuh tekad, dan kata-kata terakhirnya ke Armin yang kayak nyuruh jadi komandan. Wah, itu tuh bikin Main Source tuh nggak bisa bohong, emosinya itu langsung meledak banget di hati. Gimana bisa ya seorang Hanji yang apa sih, dia itu kan vibesnya tuh kayak agak ceria dan gila gitu kan. Dia itu penuh semangat, tapi dia tuh harus mati sendirian di antara para Colossal Titan ya, karena dia itu kan udah nggak sanggup ya menahan api dari semburan Colossal Titan. Colossal Titan itu jantungnya tuh kayak kerasa diremes banget.
Ada sih rasa bangga, tapi ada juga rasa sakit luar biasa karena tahu kalau nggak ada lagi suara hebohnya dia, tawa gilanya, dan juga obsesinya dia terhadap Titan. Terus endingnya nih, ya cukup membekas banget, tapi sangat-sangat menghancurkan. Ini tuh luka yang nggak akan sembuh dalam waktu dekat bagi para fans ya. Apalagi Attack on Titan The Last Attack ini itu adalah sebuah tragedi yang akan diingat dalam sejarah anime bagi para pecinta fans anime serial ini. Bukan cuma soal Titan, soal perang, kebebasan, pengorbanan, dan rasa sakit yang abadi, semuanya ada di sini. Jujur ya, Minsorsu nggak bisa langsung move on gitu setelah keluar dari bioskop. Filmnya suka bikin Minsorsu diem, merenung, dan bertanya-tanya tentang kehidupan. Mau kita itu tim yang pro Eren sebagai Jaegerist atau sebagai anti Eren, itu adalah satu hal yang pasti kita tuh bakal pulang dengan hati yang berat. Apalagi setelah pulang dari bioskop, Minsorsu tuh coba untuk merewatch lagi ending ini secara streaming. Jadi biar lebih kerasa gitu loh maknanya dan setiap ceritanya. Jadi jujur deh, kalian tuh jangan deh ngaku fans Attack on Titan kalau memang belum nonton sampai ending terakhirnya ini. Film ini emang bukan buat yang lama mental. Iya, siap-siap aja, hati kita emang bakal disabik-sabik dan juga bakal dia bakar habis-habisan kalau emang kita bener-bener mau nonton ini tuh berkali-kali. Terus masalah ending ya, ending Attack on Titan itu sebetulnya bukan sampah menurut Minsource ya. Walaupun banyak fans yang mengatakan endingnya ini tuh sampah, itu hanya karena mereka tuh tidak bisa menerima ending yang bitter sweet gitu, tapi mereka tuh maunya tuh nerima ending yang happy, yang bahagia. Justru sebetulnya ini tuh adalah ending terbaik tuh yang bisa kita dapatkan dari serial ini. Kenapa ya? Karena memang di dunia Attack on Titan itu nggak pernah ada yang benar-benar menang, kedamaian itu tidak benar-benar abadi. Nggak ada keadilan yang absolut, nggak ada kedamaian yang abadi juga kan? Nggak ada keadilan yang absolut. Ini adalah dunia yang kejam, tempat orang-orang berjuang untuk bisa bertahan hidup sehari lagi. Dan itulah yang membuat Attack on Titan itu begitu menyakitkan sekaligus begitu nyata. Nah, ending ini adalah cerminan realitas kehidupan bahwa sejarah itu selalu berulang, bahwa kebencian itu nggak pernah benar-benar hilang, tapi juga membawa harapan dan cinta yang bisa bertahan selamanya, tapi ya nggak lama-lama banget. Ini ngerti nggak sih maksudnya? Tapi Minsters ngerti sih, banyak yang emang rasa kecewa, banyak yang marah, banyak yang merasa dihianati. Dan semuanya itu cuma gara-gara satu panel Mikasa yang ambigu. Di panel itu kan ada bayangan seseorang tuh yang duduk bersama seseorang yang diyakini Mikasa ya. Apakah itu adalah suaminya Mikasa atau apakah Mikasa benar-benar nikah? Jawabannya sebetulnya itu tuh terserah para fans yang ingin menginterpretasikannya tuh kayak gimana. Tapi buat Minsters ya, Mikasa itu yang gak pernah bisa mencintai orang lain selain Eren. Dia tetap hidup untuk menjaga kenangannya Eren sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang di usia yang tua dan dikuburkan di sampingnya Eren. Nah, itu tuh bukan kesedihan sih, itu tuh lebih ke bukti cinta yang abadi. Sampai sekarang banyak fans yang membuat cerita fanfiction tentang Mikasa yang akhirnya bertemu dengan Eren di Afterlife. Dan jujur aja, itu memang adalah ending yang paling sempurna sih, walaupun itu buatan fans ya. Si Isayama ini bukannya nggak tahu ya kalau ending ini tuh bakal memecah belah para fans. Dia sengaja bikin ambigu. Kenapa? Ya karena dia tuh ingin kita punya kebebasan untuk membayangkan sendiri alur akhir dari kisah ini seperti apa. Mau percaya kalau Mikasa itu menikah, ya silakan. Mau percaya kalau Mikasa tetap setia sampai tua, itu juga valid. Dan Minsource tuh tetap percaya kalau Mikasa itu nggak pernah bisa menggantikan Eren, dia tuh perawat sampai tua. Apalagi dia tuh kan kalau misalnya menikah, dia tuh nggak ada tuntutan gitu kan. Tidak ada orang yang menuntut dia untuk harus menikah. Makanya dia bisa setia sama Eren sampai akhir dia bisa jadi perawan tua. Makanya itulah yang membuat Mikasa itu tidur selamanya di sisi Eren, membuktikan bahwa cinta sejati itu memang gak harus selalu bersama, tapi tetap abadi bahkan sampai setelah kematian. Dan puncaknya, ada adegan post credit yang jadi sindiran paling epik dari Isayama sendiri. Mikasa, Armin, dan Eren itu di timeline yang lain duduk bersama habis nonton film, berdebat tentang jalan cerita yang mereka tonton, seolah-olah itu adalah kita para fans yang gak pernah berhenti memperdebatkan ending. Nah, Isayama itu tahu kita itu nggak akan pernah puas. Kita akan terus mencari jawaban, mempertanyakan makna di balik kisah ini, dan melibatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi itulah esensi dari anime Attack on Titan ini. Sengaja dibikin ambigu, sengaja dibikin nggak yang terlalu jelas-jelas banget, supaya bisa membuka ruang diskusi, dan supaya anime ini tuh tidak gampang dilupakan begitu saja. Pada akhirnya, Attack on Titan tuh emang nggak butuh happy ending. Yang kita butuhkan adalah akhir yang paling masuk akal, dan itu tuh jauh lebih kuat daripada sekedar cerita dongeng tentang kemenangan dan juga kebahagiaan. Nah, karena di kisah ini pada akhirnya ya itu semua adalah tentang bagaimana semua manusia itu menghadapi kenyataan dan takdir mereka sendiri. Itulah yang mencoba diajarkan dari autornya sendiri.
Nah, jadi film ini tidak hanya sekedar anime, ini adalah kisah perang yang brutal, kisah politik yang penuh pengkhianatan, kisah manusia yang berusaha bertahan di dunia yang kejam. Kalian nggak perlu menjadi pecinta anime untuk menikmati serial Attack on Titan. Kalau misalnya kalian suka film perang, suka cerita politik, atau suka sesuatu yang bikin kita tuh mikir tentang dunia ini, Attack on Titan itu wajib kita tonton. Karena apa yang terjadi di dunia nyata, semuanya itu ada di sini, representasinya. Perang yang gak ada habisnya, propaganda yang membentuk opini masyarakat, sejarah yang ditulis oleh pemenang, dan juga kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, semua itu tuh emang terasa nyata di dunia ini. Dan yang bikin serial Attack on Titan ini begitu kuat adalah nggak ada hitam dan putih. Nggak ada yang benar-benar baik atau nggak ada yang benar-benar jahat. Apakah Eren jahat? Ya, Mr. Bilang tuh sebenarnya dia masih baik ya. Tapi kalau misalnya nginjek anak kecil dan menunduk nggak berdosa, ya itu emang jelas jahat. Tapi siapa yang memulai semua ini? Siapa yang bikin Pola Paradis ini dianggap sebagai iblis? Siapa juga yang mengajarkan anak-anak Marley untuk membenci kaum alien sejak lahir? Manusia itu nggak pernah ada yang benar-benar baik atau benar-benar jahat. Semua tergantung siapa yang mencuci otak mereka, siapa yang memegang kekuasaan. Kalau dunia udah memutuskan kalian itu jahat, ya udah kalian tuh nggak akan pernah dianggap baik lagi sama dunia. Dan yang paling Minsors inget nih kata-kata Eren yang pas dia ngomong ya, kalau gak ada orang yang sebenarnya tuh pengen bener-bener mati, tapi mereka itu harus menghadapi takdir mereka. Termasuk Eren sendiri yang sebenarnya tuh dia tuh nggak bener-bener pengen mati, tapi dia tuh harus menghadapi takdirnya dia untuk mati. Sakit sih, tapi menyayat banget. Dan bener ya, di dunia itu nggak semua orang tuh punya pilihan atas takdir mereka masing-masing. Ada yang jadi monster karena keadaan, ada yang terpaksa membunuh untuk bertahan hidup, ada juga yang ingin hidup tenang tapi terjebak di tengah-tengah perang yang membuat konflik batin. Padahal perang itu bukan milik mereka. Dan nggak peduli ya siapapun kalian, dunia itu cuma peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Itulah yang bikin serial Attack on Titan ini lebih dari sekedar cerita. Ini adalah cerminan dari realitas. Dan buat Minsors nih ya, gak ada yang lebih menakutkan dari kenyataan bahwa dunia Attack on Titan itu gak jauh beda sama dunia kita sendiri. Rating dari Minsors nih buat Attack on Titan The Last Attack ya adalah 9,5/10. Kenapa nggak sampai 10? Iya, karena Minsors itu masih nggak terima Eren mati dan Paradis tetap hancur di akhir. Sebenarnya ini subjektif sih ya, tapi secara keseluruhan itu sempurna banget. Ini adalah salah satu anime paling epic dan emosional yang pernah ada, makanya ratingnya ini nyaris sempurna. Pertama, eksekusi cerita dari awal sampai akhir itu gila. Dari konflik awal dalam tembok, pertempuran di Marley, hingga Rumbling, semuanya itu berkembang secara alami tanpa ada momen yang terasa dipaksakan. Karakter-karakter yang berkembang dengan cara yang realistis. Eren yang tadinya tuh dia dari bocah polos jadi monster. Armin yang tadinya itu dia sebagai seorang pengecut, tapi dia tuh akhirnya tuh jadi pemimpin sejati. Kemudian Mikasa yang tadinya tuh buta perasaan, sampai akhirnya dia tuh berusaha untuk menerima kenyataan. Kedua, animasi ini memiliki musik yang bikin merinding, pertarungan Levi dan semuanya, Rumbling yang bikin napas sesak, sampai momen terakhir Mikasa mencium kepalanya Eren yang udah putus, semua divisualisasikan secara luar biasa. Soundtracknya ya jangan ditanya, kehancuran dunia dengan latar lagu semua yang dimainkan di dalam anime ini tuh bikin dada kita tuh terasa sesak gitu loh. Dan ketiga, ceritanya tuh nggak bisa ditebak banget ya. Setiap kali Minsors pikir ini tentang perlawanan manusia melawan monster, terus tiba-tiba muncul plot twist yang bikin otak ngebul dan mikir berat banget. Ternyata musuhnya tuh bukan Titan, tapi adalah manusia yang dibikin jadi Titan. Ternyata bukan cuma Paradis yang menderita, tapi dunia luar itu juga. Dan yang paling kejam ya Eren itu yang awalnya kita pikir pahlawan, justru jadi ancaman terbesar umat manusia. Tapi itu memang adalah esensi dari cerita ini. Nah, gimana menurut Sorcerers nih? Apakah Sorcerers juga masih nangis setiap inget endingnya? Atau malah marah gitu loh sama Isayama Sensei yang bikin cerita tuh segelap ini? Atau justru merasa bahwa ending ini memang adalah ending yang paling realistis? Dan gak mungkin ada ending yang lebih sempurna. Coba tuangin semua teori kalian dan juga pendapat serta perasaan Sorcerers nih di kolom komentar. Kita nangis, debat, atau teriak bareng ya di sini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Clickstars untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita kalau misalnya kita udah upload. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!